Siap gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kebanyakan penting. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absennya Baim, Berdi, Dela, Deni, Deni sakit, Fadli, Ihsan, Irma, Melisa, Delvi, Nurul, Revaldi, Seliana, Suci, dua orang yang tidak sekolah ya. Dua orang sakit. Nah, ini musim ini ya, musim cuaca ya, cuaca tidak bagus, jadi tolong jaga kesehatan. Oke. Nah, kali ini kita ice breaking dulu. Yuk semuanya berdiri. Nah, Dela yuk. Nah, ice breaking ini kamu angkakan angka 1, 2, 3. Coba tulisnya pakai tangan kamu. Kalau angka 1 gimana tulisnya? Gini. Iya. Kalau angka 2? Oke. Yuk. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang pakai badan atau kepala nulisnya. Iya. Ya, oke. Sekarang pakai badan ya, pakai badan yang bergerak badan dan kepala. Coba 1, 2, 3, 4, 5. Iya, oke. Nah, selanjutnya jadi sebelum masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi ada speaking satu lagi. Nah, di sini kamu nanti kan ada teka-teki. Ya, teka-teki silang. Jadi siapa yang sudah nampak jawabannya silakan maju ke depan, tapi jangan rebutan. Ya, nampak jawabannya, oh ini jawabannya, langsung maju ke depan ya, ke sini. Pencet yang mana? Oke? Oke. Oke, dapat maju. Yang mana?
Apa tuh? Buat emak. Iya, word mark. Kamu nggak? Maju, maju. Yang tahu maju. Yuk. Apa tuh? Ganteknya. Scientist. Problem. Yang mana? Apa? Ya. Tutup. Tuh. Yuk, yang tahu maju, maju. Isan, Fadli, Suci, Dela tadi sudah. Udah. Pokoknya yuk. Ah, lagi, yuk. Yang mana? Apa tuh? Simple. Simple. Yuk, siapa yang mau maju lagi? Ini. Udah. Mana? Kombinasi. Ke atas ya. Kombinasi. Nah, abstrak lagi yang belum dapat. Mau ada tuh kan? Yuk. Tujuh. Maju. Maju. Yang mana? Oh, ke atas. Iya, abstrak. Gantek. Oke. Nah, Percaya tapi bu. ya, 1.000. Nah, oke. Pelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang pengenalan digital branding. Ya, orang mengenal brand kita itu salah satunya adalah dari Logo. iya, dari logo, ya kan? Nah, jadi ada kaitannya pelajaran yang kemarin sama hari ini, ya. Kaitannya orang mengenal produk kamu pertama dari nama, dari merek, dari logo. Nah, sekarang kita hari ini pelajarannya tentang logo. Nah, kemudian kamu pernah menemukan logo? Pernah melihat logo? Pernah. Nah, produk apa yang kamu temui logonya? Kosmetik. Contoh kosmetik apa coba? Hanasui. Apa logonya Hanasui? Tulisan Hanasui. Melisa sepatu. Adidas. Oke. Ada lagi di mana kamu menemui logo? Makanan. Contoh makanan apa? McDonald. Kemudian apa lagi? KFC. Kemudian apa lagi? Pepsi. Honda. Minuman. Ya, minuman ada tadi, ada Pepsi, ada itu. Nah, kemudian produk apa sih yang selalu kamu ingat logonya? Yang kalau pas lihat, oh ini produk ini, yang kamu ingat produknya apa? Logonya? Adidas. Apa lagi? Coca-Cola. Pepsi. Yamaha. Yang dipakai sehari-hari ya? Ya. Oke. Nah, ini dia. Hari ini yang kita pelajari adalah tentang logo. Nah, untuk apa sih kita mempelajari logo? Yang pertama, supaya kamu itu dapat memahami prinsip dasar desain logo untuk digital branding, ya kan? Nah, semalam digital branding nih logonya, supaya kamu memahami prinsip dasar desain logo. Yang kedua, kamu dapat mengoperasikan aplikasi desain digital. Nah, membuat logo itu di mana saja? Contohnya di aplikasi Canva, CorelDRAW, Adobe Illustrator. Untuk membuat logo itu ada banyak juga aplikasi-aplikasi yang bisa untuk mendesain logo. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu menghasilkan logo yang kreatif, komunikatif, dan sesuai dengan identitas produk atau jasa. Coba kalau kamu membuat logo tapi tidak menarik, orang ingat sama produkmu? Tidak. Jadi yang
konsumen. Nah, selanjutnya tujuan pembelajarannya lagi adalah menunjukkan sikap kolaboratif. Nah, kamu nanti dalam tim menunjukkan bahwa kamu bisa bekerja sama tim, membuat logo bersama teman-teman yang kreatif, menerima masukan pendapat teman, ya kan? Nah, tuh. Nah, apa sih logo lettermark? Itu berupa huruf. Ya, ini contohnya HBO, IBM, NASA. Ya, merupakan singkatan. Kalau namanya panjang, makanya dia singkatan. Ya, oke. Kemudian yang kedua adalah word marks. Ya, word marks, yaitu huruf juga. Tapi kalau dia pendek, kata-katanya pendek, makanya ditulis semua. Yang awal tadi kata-katanya panjang, makanya disingkat. Kalau yang ini pendek, makanya ditulis semua. Coca-Cola, Google, Visa, udah, memang itu namanya. Jadi itulah yang ditulis. Nah nih, kapan sih kamu menggunakan jenis logo lettermark dan wordmark? Ya kan? Nah, menggunakan logo lettermark dan wordmark itu, nih kalau lettermark jika bisnis Anda memiliki nama panjang, itu tadi ya. Kemudian kalau wordmark itu adalah nama yang pendek. Logo wordmark juga adalah ide yang bagus jika memiliki nama bisnis yang unik. Nah, ada yang unik. Kemudian logo lettermark dan wordmark sudah diaplikasikan di seluruh materi pemasaran dan branding sehingga cocok untuk bisnis yang baru. Nah, nanti kamu akan di bisnis yang baru ya, yang kamu bikin produknya. Nah, kemudian ini, ingat bahwa Anda ingin berhati-hati saat membuat lettermark dan wordmark. Nama bisnis yang ditulis dalam font saja kemungkinan belum cukup untuk membuat merek yang Anda menonjol. Jika memiliki budget lebih, sebaiknya Anda menyewa. Nah, ini tidak usah menyewa, kamu sendiri yang bikin. Kalau cuma nama saja, nah bisa, tapi diaplikasikan jenis tulisannya apa, tulisnya tata letaknya seperti apa. Kalau cuma nama saja asal tulis nggak menarik. Oke. Nah, selanjutnya logo gambar. Nah, orang tahu kalau yang sebelah kanan ujung adalah apple, ya, gambar apple. Kalau yang tengah adalah liter. Yang bulat apa? Yang bulat? Yang bulat apa nih? Ya nih. Bulseye. Oke, kemudian logo abstrak. Nah, kalau abstrak seperti ini nih. Abstrak itu artinya kurang jelas. Yang abstrak itu logo abstrak itu ada campuran, ada tulisan, ada tuh abstrak itu apa sih yang warna hijau tuh? Nah, gambarnya bunga. Nah, kemudian yang ini logo apa? Pepsi. Ya, Pepsi. Kamu tahu ini minuman? Tahu ya. Tahu karena sudah pernah beli dan sudah pernah lihat dan kamu ingat kan? Ingat karena logonya unik. Selanjutnya Adidas. Ya, ini adalah logo abstrak. Kemudian logo maskot. Logo maskot itu adalah melibatkan karakter bergambar. Nah, di sini karakternya siapa? Ya, siapa kakek ketua nih? Iya, yang hanya KFC. Nah, gambarnya bapaknya ini. Oke, nih, kapan harus menggunakan logo gambar dan simbol? Ya. Nah, ini abstrak dan simbol. Maskot itu artinya simbol. Nah, logo gambar efektif jika memiliki merek yang cukup dikenal. Logo, gambar, dan abstrak juga berfungsi dengan baik untuk perdagangan global. Ya. Nah, selanjutnya ada logo kombinasi. Kombinasi itu artinya logo gambar dan tulisan. Nah, contohnya Doritos, Burger King, Lacoste. Ada gambar dan tulisan itu artinya logo kombinasi. Kemudian logo lambang atau emblem. Ya, pernah lihat? Nah, ada Starbucks, ada Harley Davidson. Ya, pernah lihat ya?
yang pertama, siapa yang mau baca? Ciri fungsi dan tujuan logo. Siapa yang mau baca? Coba Abang Melisa. Ya. Fungsi dan tujuan logo. Tujuan dari logo menurut David and Hartner yaitu sebagai ciri khas dan identitas agar mudah dikenal oleh publik, sebagai penunjuk karakter perusahaan di mata publik, menginformasikan jenis usaha untuk membangun image, merefleksikan semangat dan cita-cita perusahaan, menumbuhkan kebanggaan di antara anggota perusahaan. Oke, itu adalah tujuan dan fungsinya logo sebagai ciri khas atau identitas dari perusahaan kamu. Nah, kemudian sebagai penunjuk karakter. Oh, ini minuman. Oh, ini motor. Oh, ini makanan. Ya. Kemudian, oh, makanan yang paling dikenal itu adalah makanan ini. Contoh tadi, sebanyak-banyak itu ayam yang terkenal apa? KFC. Ya. Nah, kemudian menginformasikan jenis usaha untuk membangun image. Nah, ada minuman, tadi Pepsi, menggambarkan. Kemudian Adidas, ada kamu lihat Adidas, menggambarkan apa? Merek apa? Merek sepatu, ya, merek baju. Nah, ya. Kemudian merefleksikan semangat dan cita-cita perusahaan. Nah, pengennya perusahaan kita tuh seperti apa? Oh, logonya seperti ini. Ada harapan di sana. Ya, Mbak In, kenapa In sakit? Ya, oke. Kemudian dapat menumbuhkan kebanggaan di antara anggota perusahaan. Itu tadi kalau menurut David E. Carter. Kemudian kalau ini menurut John Murphy dan Michelle Rowe. Ya, hampir sama ya. Nah, sebagai fungsi identitas, yang kemudian sebagai fungsi pembeda dengan logo yang lainnya. Yang keempat sebagai komunikasi. Oh, ada ini minuman nih, ini ya. Komunikasi itu berperan sebagai pemberi informasi. Kemudian merupakan aset yang berharga jika produk tersebut dikenal orang. Produk sudah terkenal nih, ini dia. Ya, dari logonya. Kemudian mempunyai kekuatan hukum, bisa ditiru orang lain? Tidak, ya. Oke. Nah, di sini ada aplikasi-aplikasi untuk membuat logo. Nah, ada Canva, ada Loka, ada logo.com, ada design.com, ada Shopify Logo Maker, ada logoai.com, AI ya, ada logomaster.ai, ada Brandmap Logo Maker, dan ChatGPT dan Logo Diffusion. Oke. Nah, di sini Ibu mau langkah-langkah membuat logo ya. Dan terakhir, untuk memastikan hasil logo kita sesuai atau belum, kita bisa kembangkan logo kalian. Pilih logo yang ingin digunakan. Lalu unggah logo ke
lukis sadu. Selanjutnya Bola-bola satu. bola-bola satu. Oke, sekarang kamu nanti ya kamu duduk berkelompok. Setelah duduk berkelompok, kamu membuat logo dari produk kamu. Setelah membuat logo itu udah jadi kan, di print ya, di print ke print satu lembar kertas. Kemudian perwakilan kelompok itu keliling. Coba nanya ke kelompok ini ada masukannya apa. Kemudian jalan lagi kelompok selanjutnya. Apa masukannya? Nah, semua berkeliling ya untuk mencari masukan dari teman. Oke. Nah, ini petunjuknya. Nah, ini langkah kerja. Ya. Langkah kerja yang pertama adalah tentukan produk atau jasa dulu. Sudah ada produknya? Sudah. Kemudian sketsa logo sederhana. Boleh kamu bikin di kertas dulu atau langsung bikin di Canva. Nah, kemudian pilih aplikasi desainnya, pilih kan Canva. Kemudian buat logo sesuai konsep yang ingin kamu buat. Ya, kemudian print hasil kerja, mintalah pendapat dari kelompok lain mengenai logo. Nah, kemudian perbaiki logo sesuai dengan pendapat kelompok lain. Nah, kemudian simpan hasil logo pada format PNG atau JPG. Kemudian buatlah PowerPoint. Setelah selesai nanti bikin PowerPoint nih. Ada cover, latar belakang usaha, filosofi logo, makna warna yang terdapat pada logo, kemudian penggunaan font, makna, dan di mana saja bikin mock-up-nya. Oke, sekarang silakan duduk per kelompok. Pilih salah satu komputer mana yang akan digunakan. Nah, komputer mana yang kamu Panik, gimana panik? silakan. Fandi di mana kelompoknya? Woi, kunci aku. Kenapa ini? Oke, silahkan langsung bikin logonya berdasarkan produknya masing-masing. Ini mas.
Jadi cukup satu orang yang keliling ke teman lain. Yuk mulai. Dari kelompok siapa dulu? Satu orang aja. Ya, keliling. Misalnya dari kelompok Berbi nih ke kelompok Melisa, minta pendapat dari kelompok Melisa, logo yang dibuat oleh kelompok Berbi ini apa kurangnya? Ya, oke, yuk silakan. Catat ya. Ya, dicatat di belakang. Oke. Minta masukan dulu. Kira-kira apa yang ini? Oke, ada komentar dari temannya semua? Sekarang selanjutnya adalah Memperbaiki. ya, memperbaiki logo sesuai pendapat kelompok lain, sesuai masukan tadi. Ya. Nah, diperbaiki sekarang di komputer kamu. Nah, setelah diperbaiki bikin apa lagi? Ya, bikin PPT sesuai ini ya. Oke? Oke. Setelah diperbaiki langsung bikin PowerPoint dengan slide-slide di depan. Yang sudah diperbaiki. Kalau yang logonya sudah diperbaiki, di komputernya sudah oke, ininya ditempel di papan tulis sana. Ya, ini ditempel. Ada di print lagi. Enggak. Nanti kan yang dipresentasikan yang PowerPoint. Jadi yang sudah ini dari masukan teman tadi ditempel di sini ya. Berbi, yang tempel Berbi. Ini sana. Udah selesai kan? Kau bikin PowerPoint lagi kan? Tidak. Ini. Oh ya, kelompok siapa yang sudah lagi ditempel? Tinggal bikin PowerPoint udah selesai. Udah selesai kan? Tidak. Ada DPR. Atas si kecil. Dulu. Nanti lagi. Sekarang bikin yang suruh dulu bikin PowerPoint.
Ini. Iya sudah. Nggak apa-apa, sampai bisa. Ini. Mau salah paham. Ini apa? Ini juga boleh nih. Ya segera diperbaiki, segera bikin PowerPoint-nya. Iya. Mock-up-nya tahu ya? Ya, mock-up-nya tahu kan? Ada botol, ada paper bag, ada kotak untuk toko. Nah, mock-up itu bentuk nyata yang mau kamu kasih logo itu di mana? Mock-up. Dia rambut panjang. Oke, udah selesai semua kan? Udah selesai semuanya? Yang penting kalau disimpan lah. Oke, sekarang kita waktunya presentasi. Siapa yang sudah dikumpul di drive? Nah, sekarang nih ya, ada bol subuh, brownie sagu, kelompoknya ada nugget sagu dan cookies sagu. Yuk, siapa yang maju duluan? Voila. Oke, brownie sagu maju, brownie sagu. Ini mana nih di namanya siapa? Ini di Derby. Yang mana? Yang mana? Ini. Mana? Oke. Yuk. Yuk, buka. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang brownies, pembuatan logo brownies. Sebutkan nama kelompoknya dulu. Nama kelompoknya terdiri dari saya Firman Saputra, latar belakang. Brownies sagu adalah inovasi Yang lain dengarkan ya. cemilan yang memadukan lembutnya brownies dengan cita rasa khas sagu. Bahan pangan lokal Indonesia. Selain unik dan lezat,
Produk ini juga lebih sehat karena dibuat tanpa pengawet. Kami hadirkan rasa baru yang otentik. Toko kue ini juga melayani pemesanan brownies baik skala kecil maupun besar. Berikut logo dari Brownies Sagu. Filosofi Brownies Sagu. Gambar potongan Brownies Sagu di tengah logo menegaskan bahwa produk utama adalah Brownies Sagu. Topi putih dengan bulatan seperti coklat chip memberikan kesan lezat dan menggoda, menggambarkan tekstur dan rasa yang kaya. Simbol keterpaduan dan kesatuan menyiratkan kualitas yang konsisten dan yang dibuat dengan sederhana, memberikan kesan segar, kualitas cocok untuk produk makanan homemade atau asal. Makna warna brownies sagu. Coklat melambangkan rasa coklat, kehangatan, kenyamanan dan kelezatan. Krim kesan lembut, alami, bersih dan menonjol keaslian. Coklat tua sering dikaitkan dengan fondasi yang kuat seperti tanah dan kayu, melambangkan sesuatu yang kokoh, dapat dipercaya dan tidak mudah goyah. Kombinasi warna ini mencerminkan kelezatan coklat, kelembutan sagu, serta kehangatan dan kebersamaan. Brownies Sagu di bagian atas logo menggunakan font yang sans serif Kemudian lowercase. Terus keren dan modern, memiliki bentuk bulat, round, masih antar huruf cukup rapat tapi masih terbaca jelas, ditempatkan secara melengkung mengikuti garis bicara. oke, makna dan bentuk logonya. Makna bentuk logo, kesatuan dan kehangatan. Lingkaran sering melambangkan harmoni, keutuhan, dan rasa kebersamaan. Ini cocok untuk produk makanan rumahan yang ingin terasa akrab dan nyaman. Kualitas dan kepercayaan banyak brand
Ya, siapakah dia yang tampil? Cek sagu. Ini warna biru. Cek sagu. Ya, cookies. Ayo, cookies mana cookies? Bapena. Di mana kamu mengumpulkannya? Di luar, Bu. Yang mana? Logo Cuki Sagu. Yes. Iya ya. Oh, Oke. Ayo. Yuk. Video kata Ayo. Maju sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan tugas logo untuk produk Cookies Sagu. Dalam kelompok kami terdiri dari saya, Seliana Andi, Saya Baim. saya Sutriana. Latar belakang usaha. Sagu merupakan sumber karbohidrat lokal yang melimpah di Indonesia, terutama di wilayah timur, namun pemanfaatannya masih terbatas. Untuk itu, kami mengembangkan kopi sagu sebagai inovasi kedelai modern berbahan dasar sagu yang renyah, lezat dan bebas Perhatikan ya gluten. temannya ya. Usaha ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sagu, mendukung diversifikasi pangan, serta membuka peluang usaha bagi masyarakat dengan membangunkan cita rasa lokal dan tren makanan sehat. Cookies Sagu diharap menjadi produk yang digemari dan berdaya saing tinggi. Ini adalah logo Cookies Sagu yang kelompok kami buat. Filosofi logo. Warna coklat dan krim. Warna coklat melambangkan kehangatan, rasa manis, dan bahan alami seperti sagu dan coklat chip. Warna krim memberi kesan lembut dan homey, menciptakan nuansa ramah dan nyaman
latar belakang semua berawal dari Dengarkan rasa yang lain, penasaran dan Irma. cinta pada camilan Dengarkan. manis khas daerah. Dari tepung sagu yang lembut dan susu yang gurih, Sally jangan naik ini ya. lahirlah bol suku, camilan manis yang membawa keceriaan dan di setiap gigitan. Nama bol suku diambil dari perpaduan kata bola-bola susu dan sagu, menggambarkan bentuknya yang mungil, lembut dan lumer di mulut. Setiap rasa dibuat dengan bahan alami dan warna cerah yang menggambarkan semangat anak muda. Ini bol suku hadir sebagai camilan kekinian khas Nusantara dari Kepulauan Meranti yang bukan cuma enak tapi juga membawa kebanggaan lokal di setiap bungkusnya. Oke. Ini adalah logonya ya. Logo dari Bol Sugu. Filosofi logo. Bola warna dan digambar bola-bola susun. Adalah bola warna-warni menggambarkan keceriaan, variasi rasa dan karakter playful dari produk. Warna pastel lembut, hijau, ungu, biru dan oranye mencerminkan kesenangan dan kehangatan saat menikmati cemilan ini. Juga menunjukkan bahwa bentuk logo cocok untuk semua usia terutama anak muda dan keluarga. Gambar pohon sagu. Pohon sagu adalah simbol bahan lokal khas Nusantara. Ia menggambarkan akar budaya dan keaslian bahan utama produk yaitu tepung sagu. Sedangkan gambar sapi dari alam Indonesia bisa lahir produk yang kreatif dan modern. Sapi melambangkan simbol utama adalah sangat gurih dan manis alami dari susu yang menjadi bahan khas produk bol sugu. Selain itu, sapi juga menggambarkan kesegaran, kerukunan dan kualitas bahan yang artinya bernutrisi. Terakhir, tulisan bol sugu logo pop tulisan dengan foto bulan dan warna pink hitam memberi kesan ceria, modern dan penuh energi, kuat dan penuh gitar. Nama logo pop sendiri mencerminkan cemilan yang populer, ringan dan menyenangkan. Pop juga memberi kesan modern dan fun. Makna warna. Makna warna gambar merah, muda pink, melambangkan kelembutan, rasa manis dan kehangatan dari susu. Warna ini menjadi simbol rasa utama bol sugu yang lembut dan disukai semua kalangan, terutama anak-anak dan remaja. Hijau muda mewakili bahan alami dan kesegaran sagu yang menjadi ciri khas produk. Hijau juga identik dengan keseimbangan dan kesegaran rasa, menandakan camilan ini dibuat dari bahan lokal yang sehat. Ungu muda melambangkan keunikan dan kreativitas. Ungu ini menggambarkan ramai bol sugu. Semangat bol sugu sebagai produk sagu yang dikemas secara modern dan berada dari yang lain berbeda. Biru muda simbol dari kesegaran susu dan kebersihan proses perbuatan produk. Warna ini juga memberikan kesan tenang dan dapat berpercaya cocok untuk menunjukkan kualitas dan keamanan pangan.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Ronis. Targetnya adalah anak muda dan masyarakat umum. Targetnya adalah anak muda dan masyarakat umum. Katanya kelompok 2000. Gimana menurut Irma? Sudah? Sudah. Oke, jadi target dari Goal Subuh itu semua kalangan ya. Karena memang terbuat dari tepung, sagu, susu. Ya. Jadi hanya dua bahan ya. Tepung dan susu saja. Jadi siapapun boleh makan, remaja dan anak-anak juga bisa. Oke, jadi targetnya semua kalangan. Tuh ada yang bertanya lagi? Cukup? Ya, oke, cukup. Kemudian presentasi dari kami masuk dalam kata-kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih hapus dulu. Nah, selanjutnya nih kelompok terakhir nugget sagu. Ini gimana mengumpulkannya? Di luar. Yang mana? Nugget. Nomor filosofi. Nomor filosofi itu. Nah, dia yang lain perhatikan, ini kelompok terakhir nih, produknya adalah nugget sagu. Yuk, buka dulu presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelompok kami akan dari kelompok dari satu akan mempresentasikan tentang tugas kelompok membuat logo yang terdiri dari Jela Setia Putri dan Melisa Nurhidayati. Latar belakang sagu adalah pangan lokal desa yang kaya karbohidrat dan biasanya diolah menjadi makanan sederhana untuk meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi produk. Sagu dapat diolah menjadi nugget sebagai alternatif sehat, praktis dan modern. Nugget sagu tidak hanya menghadirkan inovasi rasa, tapi juga mendukung pemanfaatan pangan lokal serta mengurangi ketergantungan pada tepung terigu impor. Varian rasa sagu, ada original gurih, rasa dasar dengan bumbu sederhana, garam, lada, bawang putih. Yang kedua, ayam kulit dengan campuran sagu dan ayam kulit bumbu keju. Yang ketiga, cheese milk, adanya sel keju yang menambahkan cita rasa dan spesial dalam isian tersebut. Ini logo makanan yang kita beli. Nah, ini logonya ada bedanya sama yang tadi? Ada. Oke. Mana bedanya? Warna, Ya, warna ada. tulisan. Nanti sudah diperbaiki ya. Beda ya. Oke. Nah, nih. Filosofi nugget ditulis dengan
kardus atau hikap plastik. Yang kedua bisa menggunakan styrofoam plastik untuk closet. Oke, nah ini mock up dari nugget sagu tadi, dari logonya dipasang dari mock up ini. Oke, di muka ya. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, dari kelompok lain. Baiklah, kami dari kelompok Sagu izin tanya, apa tujuan dibuat nugget sagu sebagai produk lain? Apa baik? Apa tadi? Apa tujuan? Oh, tujuan membuat nugget sagu itu untuk apa? Nah, itu jawabannya ada di latar belakang. Apa sih kita bikin nugget sagu? Ya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok lukisan. Jawaban aja dulu. Pertanyaannya tadi apa tujuan? Tujuan dibuatnya nugget sagu. Tujuannya untuk menciptakan makanan sehat dan bahan pangan lokal yang mudah didapat dan bergizi. Oke. Udah keluar. Nah, tujuannya adalah tepung sagu itu bisa dibuat nugget, ya. Nah, makanan yang sehat dan bergizi. Ada pertanyaan lain? Tidak. Oke, tutup. Oh, tidak ada. Baiklah, presentasi dari kami. Sekian, jika ada salah dan silap, mohon dimaafkan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aku dulu. Oke. Nah, tadi sudah pada maju semuanya ya. Sudah pada presentasi. Sudah menjawab pertanyaan semuanya. Pertanyaannya ada siapa target pasarnya? Apa sih tujuan dibuatnya? Nah, ya. Nah, ini tuh tadi logo itu untuk pengingat. Oh, ini nugget nih. Oh, ini cookie sagu. Nah, oh, ini bol sugu, ya. Nah, oke. Nah, itulah pentingnya dari membuat logo. Nah, untuk selanjutnya sekarang duduk di tempat duduknya masing-masing. Oke. Udah selesai kelompoknya, duduk di tempat duduknya masing-masing. La ilaha illallah. Oke. Nah, tadi udah Ibu jelaskan, kemudian sudah diskusi ya. Sekarang kamu tuliskan di sini ya. Kamu tulis di sini apa sih pengalaman kamu sudah belajar tentang logo ini ya. Yang pertama ini untuk pengalaman yang warna pink, kemudian yang warna kuning untuk tantangannya apa sih kalau membuat logo itu. Ya, tantangannya apa? Dan pengalaman yang kamu dapat tadi apa? Dan ini tantangannya. Oke. Warnanya yang pink adalah pengalaman, yang kuning adalah tantangan. Coba. Oh, itu kan yang Boleh. Ya. Nanti ditempel di bawah logo ya. Tempelnya di bawah logo.
nama dulu. Kasih namanya. Sudah tulis nama? Sudah tulis nama. Sekarang boleh ambil tuh pertanyaan. Ambil double tulis ini. Bu, kan coba ngambil lagi ini, Bu. Dikoyak. Boleh. Ya, dikoyak. Nah, soalnya jangan sama ya. Nah, bebasnya. Enggak, Bu. Sama dengan mana? Jadi ya. Iya. Itu kan banyak ibu. Banyak loh. Kok kan cuma satu? Tekan di atas terus bawahnya dijawab ya. Yuk, semakin cepat kamu mendapatkan soal dan menjawab, semakin banyak poin kamu. Ya, terserah kamu nah. Oh iya. Namanya mana nih kamu? Kasih besar nama tadi.
100 kami. Nanti 22 minit. Lupa. Yuk, cepat dijawab. Setelah dijawab, ambil lagi soal. Ambil lagi soal. Tak bisa. Kalau ambil soal yang sama, poinnya tetap 20. Misalnya yang kamu ambil 20, poinnya tetap 20. Kalau soal yang sama. Yuk, langsung jawab, langsung jawab. Yang sudah siap silakan ambil lagi soal. Ya, ya silakan ambil lagi. Tapi soal yang berbeda ya. Ini namanya jajan pertanyaan. Ibu. Tak tertempel nanti. Mbak Im, cepat sikit Mbak Im, nanti poin kamu. Nah. Yuk, kalau cepat jawab dan benar semakin banyak poinnya. Oh, yang abu-abu itu kenapa? Kenapa yang abu-abu saya? Sama aja. Iya, kasih Mbak. Mau aku ibu dong? Jaber? Lagi? Oke. Yuk, jajannya cepet dihabisin jajannya. Iya. Nah.
kumpul. Apa lagi ni? Terserah kamu. Ya. Tapi nanti nilainya yang penuh ya kan? Ya. Yang benar dan pas baru nilainya 20. Pas ibu periksa misalnya ada yang kurang ya nggak 20. Udah? Udah kasih nama? Oke. Ya, Bu. Nih, saya pagi nih. Udah. Sama kali klaim. Nah, kumpulkan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Bisa. Baik. Ini ada 5. Oke. Soalnya ada. Ayo, kurang 1. Kenapa bisa? Baik cuma 3. Oke, nggak apa-apa. Berapa men? Kamu berapa men? Yang sudah dikumpul. Sampahnya ditaruh di Ini bawah. sampahnya doang nih, sampahnya. Sampahnya dong. Sampahnya di sekitar kamu tolong. No problem. Ini belum Nervi, siapkan. Jangan salah. Sama orang bingung macam apa seperti ini. Dia pandai sampahnya. Ibu, udah? Oke. Siapa lagi yang belum? Bisa. Ini tadi yang kertas ini nih kamu buang ya sampahnya. Dan belum lagi. Elisa sudah? Oke, sudah semua nih. Melisa dapat 6 ya. Siapa tadi lagi yang dapat 6? Irma. Oke. Irma sama Melisa yang dapat 6 soal. Nah, ini tadi adalah soal tes ya. Oke, soal tes. Nah, udah habis pelajaran kita hari ini? Ya. Ya. Nah, jangan lupa kamu belajar di rumah untuk pelajaran minggu depan yaitu tentang foto dan video produk. Nah, hari ini sudah membuat logo. Pelajaran selanjutnya adalah teknik mengambil foto itu seperti apa, teknik bikin video produk itu seperti apa. Nah, produk yang ini juga produk kamu di pelajaran kita. Oke? Oke. Ya. Jangan lupa di rumah tetap belajar, tetap jaga kesehatan, jangan tak semangat, harus semangat pergi ke sekolah. Nah, terus ini ada kertas ini adalah kertas pesawat. Jadi kamu bikin harapan kamu dan cita-cita kamu ke depannya. Kemudian kamu bikin pesawat ya. Nanti kita terbangkan sama-sama ya, supaya semangat kamu tidak pernah putus. Oke? Ini ada kertas ya. Tulis harapan kemudian lipat jadi pesawat. Kamu bisa
huruf A menurut